Baik ya rekan-rekan, ini menanggapi video yang seolah-olah saya memberikan berita hoax atau tuduhan-tuduhan fitnah soal penyeberangan Roro. Hari ini tanggal 7 Maret 2022 sekitar jam 9 malam ya, atau jam 21 malam. Kami sedang di Roro ini. Antrian ini memang dibilang panjang ya, panjang juga, ada 2 jalur ya. Jadi ini bukan fitnah, apapun ceritanya dengan adanya penyeberangan ini yang seharusnya bisa segera diselesaikan ya, menjadi membutuhkan waktu yang lama. Nah, inilah yang menurut harapan kami atau permohonan kami agar kiranya pemerintah kita, kalau memang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten merasa tidak sanggup untuk mencarikan solusi dalam hal membuat jembatan penghubung antara Sungai Apitini atau Sungai Apitini dengan Bengkalis, ya ajukan aja ke pemerintah pusat. Barangkali ada solusi, kan ada DAK, dana alokasi khusus. Tinggal bagaimana pemerintah itu punya keinginan untuk menyelesaikan persoalan ketergantungan terhadap Roro ini. Coba di video arah ke belakang, baik belakang, supaya penonton juga melihat. Jangan sampai ini dianggap hanya sebuah lelucon atau kita membuat satu informasi bohong. Dan ini diperkirakan ke belakang itu masih ada sekitar 1 kilo ya, mulai dari saya berdiri ini sampai ke ke balik gedung ini diperkirakan ada hampir 1 kilometer atau 1000 meter. Atau 1000 meter itu antrian itu 2 jalur. Nah, apa faktornya? Yang pertama mungkin dermaganya, lalu yang kemudian daya tampung dari kapalnya atau roronya, sehingga saya pikir kalau hanya itu kan penanganan sementara namanya itu. Ketika kita misalnya hanya berpikir bagaimana menambah dermaga, bagaimana menambah kapal, itu kan penanganan dalam waktu singkat. Tapi kita kan harus sustainable, harus berkesinambungan. Bagaimana ada satu jembatan penghubung yang menghubungkan Sungai Apitini dengan Bengkalis. Supaya apa? Supaya terjadi kelancaran mobilisasi dan transferring semua kebutuhan pokok ke daerah Bengkalis. Jadi itu, coba kita jalan lagi, kameramennya bawa jalan. Nah, di sebelah sana itu memang ini karena mungkin dia tidak mau antri, makanya dia mobilnya ditinggalkan di sini. Kan tidak semua orang bisa seperti itu. Mungkin yang punya mobil ini, ada dia punya mobil lagi di Bengkalis, makanya dia tinggalkan mobilnya di sini. Jadi kalau macam yang lain-lain ini, kalau misalnya saya tinggalkan mobil saya di Sungai Apitini. Lalu apa nanti mobilitas saya atau kendaraan saya di Bengkalis? Ya, ini semua yang parkir ini kemungkinan dia punya kendaraan lain nanti di Bengkalis untuk digunakan. Jadi janganlah ya, harapan kita bagaimana satu-satunya untuk jangka panjangnya, bagaimana pemerintah segera memikirkan membangun jembatan penghubung Sungai Api dengan Bengkalis supaya transferring atau transportasi ini menjadi lancar. Jadi perekonomian masyarakat juga menjadi lancar. Ya, karena ini tujuan kita ke sana itu Pak, tujuan urusan pemerintahan, bukan mau camping kita ke sana atau bukan mau wisata. Kalau hanya sekedar mau wisata, misalnya Bengkalis itu hanya tempat wisata, sah-sah saja gitu loh. Nah, kalau misalnya dibanding-bandingkan dengan daerah lain, misalnya Merak dengan Bakauheni. Merak Bakauheni itu ada jalan udara, ada laut, ya kan? Berbeda. Misalnya seperti di Samosir. Samosir antara Balige dengan Samosir atau Parapak dengan Pulau Samosir, ada jalan darat, ada naik feri. Artinya tergantung orang yang memilih. Ya, bukan satu
satu tok hanya melalui kapal. Bahkan kalau kita mau ke Samosir itu ada 3 jalan penghubung yang bisa masuk ke sana. Ada dari Dolok Sanggul, ada juga dari Sidikalang. Jadi ada juga yang lewat kapal feri. Nah, ya tergantung si konsumennya apa dia memilih jalan mana gitu loh. Ya itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Sekian dan terima kasih.